Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Setelah seluruh umat manusia telah singgah sebentar di alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka seluruh dunia hancur beserta isinya. Dan semua roh pun akan dikirim ke alam berikutnya. Semuanya akan hancur. Baru setelah itu, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Maka ketika ini seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan fa idza qiyamun yanzurun, ketika mereka dibangkitkan maka mereka akan menunggu dalam sebuah tempat untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, pada hari-hari ini, seluruh makhluk setelah menghadapi hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan tempat yang baru. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah akan menciptakan kembali sebuah tanah yang bukan dari bumi dan langit bukan dari langit, yang baru Allah ciptakan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh manusia agar mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam ini dinamakan dengan alam mahsyar. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di alam mahsyar ini seluruh makhluk, terutama manusia, akan dibangkitkan dan berkumpul dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Maka pasti kita akan bertanya, bagaimana mungkin kita tidak malu? Apakah banyak orang-orang nanti mungkin mereka akan melihat aurat sesamanya? Maka tentu kata Nabi SAW, bagaimana mungkin orang-orang melihat aurat yang lain? Kenapa? Karena dia sendiri pun sedang merasa ketakutan. Karena dia takut apa yang akan terjadi ke depannya nanti di alam akhirat. Ini menunjukkan bahwasannya ketika di alam akhirat, terutama di sini, di padang mahsyar, di alam mahsyar, maka seluruh manusia akan mengalami kengerian yang luar biasa. Semuanya akan merasa ketakutan. Tidak ada waktu untuk melihat aurat sesama manusia. Semuanya akan berpikir bagaimana nasibnya nanti di alam akhirat. Ini kengerian di alam mahsyar. Bukan hanya itu. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pun siapkan kengerian yang lain. Allah siapkan bagi seluruh makhluk kengerian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mihli. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari sampai jaraknya sedekat 1 mil. Bayangkan, matahari yang sekarang jutaan kilometer di atas kita. Walaupun sejutaan kilometer saja, ketika di padang Arafah ada orang-orang yang berhaji, mereka merasakan panas luar biasa sampai 50 derajat. Maka bayangkan, di alam mahsyar, matahari Allah dekatkan hanya sejarak 1 mil saja.
betapa besarnya matahari, langsung ada 1 mil di hadapan kita. Bayangkan. Bagaimana panasnya, bagaimana panas dari matahari tersebut membakar kita semua. Kemudian, bukan hanya itu. Allah siapkan khusus bagi manusia. Ada makhluk banyak, ada jin, ada jin, ada malaikat, dan lain sebagainya, ada hewan. Tapi Allah siapkan khusus bagi manusia. Kata Nabi SAW, fayakunun nasu ala miqdari a'malihim fil arq. Allah siapkan bagi manusia, seluruh manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Bukan hanya dia merasakan panasnya matahari, tapi manusia ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan baginya. Allah siapkan keringat yang akan menenggelamkannya sesuai dengan amal perbuatannya selama di alam dunia. Kata Nabi SAW, ada orang yang tenggelam sampai kedua mata kakinya. Ada orang yang tenggelam sampai kedua lututnya. Kemudian ada yang tenggelam sampai kedua lehernya. Dan yang paling parah, ada orang yang tenggelam sampai menenggelamkan seluruh badannya. Di mana? Di alam mahsyar. Dan ini terjadi, hadirin. Kita harus tahu, di alam mahsyar, panasnya matahari, kemudian tenggelamnya dengan keringat, itu akan terjadi sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan para ulama menyebutkan ada yang ribuan tahun, bahkan sampai jutaan tahun, tergantung ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjuta-juta tahun, ribuan tahun, kita semua akan menunggu dengan panas yang begitu panas, dengan keringat yang bercucuran, dan bahkan bisa menenggelamkan kita. Dan itu semua tergantung amalan kita selama di dunia. Siapa yang beramal buruk, amalnya sedikit. Dia amal buruknya hanya sedikit. Maka mungkin akan menenggelamkan sejauh mata kaki. Tetap panas hal itu. Jangan, cuma mata kaki, enggak, panas. Kalau amal buruknya banyak, rajin mabok, tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, maka pasti dia akan tenggelam sampai seluruh tubuhnya tenggelam karena keringatnya. Maka hati-hati, inilah kengerian di alam mahsyar. Seluruh umat manusia akan merasakan yang namanya panas dari matahari yang begitu dekat di alam mahsyar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia spesial. Allah spesialkan orang-orang ini. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, sab'atun tuzilluhumullahu yawmal qiyamah, yuzilluhumullah la zila ila zilluh. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat di alam mahsyar akan ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan kepanasan, mereka tidak akan bercucuran keringat. 7 orang ini siapa? Pak Khotib akan membahas 3 saja dari 7 orang ini. Yang pertama, dan ini 3 ini berurutan. Yang pertama kata Nabi SAW, al-imamul adilu, imam yang adil, seorang pemimpin yang dia memimpin dengan keadilan. Kemudian, warrajulu, dan wasyabu, dan seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, warrajulu mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Inilah 3 orang yang akan khotib sebutkan dari 7 yang lain, tapi khotib akan highlight 3 saja. Sisanya bisa lihat di buletin, khotib telah menulis semuanya di buletin. 3 ini, yang pertama tadi adalah imam yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia dari mudanya senantiasa tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Yang pertama, pemimpin yang adil. Akhlak yang pertama yang harus dimiliki seseorang yang dia mau selamat untuk tidak kepanasan di padang mahsyar adalah dia harus menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Apa itu adil? Nabi SAW menyebutkan ada syaratnya. Bukan hanya pemimpin saya, tapi pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil itu adalah memimpin sesuai dengan syariat agama Islam. Cukup segitu, titik segitu. Adil adalah memimpin suatu umat
memimpin rakyat sesuai dengan syariat agama Islam. Jika mau dikatakan seorang pemimpin yang adil, maka dia harus memimpin umatnya, memimpin rakyatnya, memimpin warganya sesuai dengan syariat agama Islam. Bukan dengan hawa nafsunya. Yang penting saya senang, warga tidak senang, yang penting saya senang. Kita gimana saya? Itu bukan adil. Yang penting warga senang, gak apa-apalah kali-kali menerjang larangan Allah. Ini tidak adil. Yang penting orang-orang tidak miskin, gak apa-apalah maling dari uang negara. Ini tidak adil. Yang namanya adil adalah memimpin suatu rakyat, suatu warga, suatu umat dengan cara yang sesuai dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu agama, dan itu hukumnya wajib. Dia harus menjadi seorang alim, dia harus paham ilmu agama. Kenapa? Bagaimana seorang mau memimpin kalau dia tidak paham ilmu agama? Atau saya mah kurang paham ilmu agama, tapi udah kagok jadi pemimpin. Maka ada cara yang kedua. Kalau dia memang tidak punya ilmu agama, maka dia harus mau untuk mendengarkan nasihat dari orang yang benar-benar paham ilmu agama. Bukan semaunya sendiri, atau menunjuk orang yang pura-pura paham ilmu agama. Ustazan, bukan. Tapi dia harus mendengarkan nasihat dari orang yang benar-benar paham ilmu agama. Kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Di akhirnya kata Nabi SAW, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan juga rakyat-rakyatnya. Maka seorang pemimpin yang adil adalah yang mau mendengarkan nasihat daripada orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang benar. Ini adalah pemimpin yang adil. Jangan sampai pemimpin dia malah berbuat curang. Dia malah tidak mau mendengarkan nasihat dari para alimnya. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yasra'ihi lahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala percayakan kepadanya, Allah beri amanat dia untuk memimpin suatu rakyat, suatu umat. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghusni li ra'iyatihi. Tapi dia senantiasa berbuat curang kepada rakyatnya. Yamutu yauma yamutu, dia meninggal dalam keadaan berbuat curang. Illa haramallahu alaihi jannah. Pasti kata Nabi SAW, Allah akan haramkan baginya surga. Lihat, Allah ancam pemimpin yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang yang alim. Allah ancam pemimpin yang curang selama dia memimpin, dengan tidak akan mencium wangi surga dan tidak akan masuk ke dalam surga ketika dia senantiasa berbuat curang. Inilah akhlak yang pertama yang harus dimiliki oleh kita semua. Bukan hanya jangan kita bayangkan presiden saja, tidak. Bukan hanya wali kota saja, tapi RW, RT, bahkan lingkup yang paling kecil, kepala keluarga pun pemimpin. Harus memimpin keluarga. Kita semua kepala keluarga. Maka kita harus memimpin keluarga kita sesuai dengan syariat agama Islam. Kita bawa keluarga kita untuk menjadi keluarga yang paham dengan syariat agama Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kelompok orang yang kedua atau akhlak yang kedua yang jika dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Akhlak yang kedua ini adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda
yang dia itu tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah orang yang usianya dari 15 tahun mungkin sampai 50 tahun. Ini masih disebut sebagai pemuda. Dan pemuda disebut sebagai golden age, sebagai umur emas untuk melaksanakan berbagai macam amal yang bermanfaat bagi umat. Jangan sampai ketika di antara kita masih ada yang usianya masih muda, tapi malas-malasan, tapi malah tidak produktif, tapi malah diisi usia mudanya dengan maksiat, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah menuntut ilmu agama, sholat saja tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka ini adalah usia muda yang diisi dengan kelalaian, usia muda yang diisi dengan tidak benar. Karena seluruh pemuda, kita semua punya tugas yang berat. Seluruh pemuda punya tugas yang luar biasa, yaitu harus membangun agama Islam, harus menyebarkan agama Islam agar kokoh dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita berkaca pada zaman Nabi SAW, pada zaman para sahabat, bagaimana Islam bisa menyebar sampai ke Eropa, sampai ke belahan dunia. Bahkan 1/3 bumi semuanya pernah dikuasai oleh agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Tentu karena pemudanya semuanya tumbuh dalam keadaan taat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid. Kemudian pemuda-pemuda yang lain banyak disebutkan dalam buku-buku sirah. Semua ini adalah pemuda, dan banyak tokoh-tokoh agama Islam yang dia menjadi seorang khalifah, yang dia menjadi seorang pemimpin ketika usianya masih muda. Tapi walaupun usia masih muda, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, kedua orang ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Mereka menjadi ulamanya para sahabat. Lalu kita, pada zaman ini, ada orang usia 20 tahun, usia 30 tahun, ditanya agama nganggung, nggak tahu apa yang disebut sholat, nggak tahu. Bahkan syahadat pun tidak tahu. Ngangong saja ketika ditanya. Ini bukan pemuda. Ini pemuda yang pikirannya sudah tua, bahkan masih kecil. Setiap orang yang muda, usianya 20 tahun ke atas, 30 tahun, di bawah 50 tahun, dia harusnya isi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu agama. Ya, kita harus bekerja, kita harus cari dunia, tapi jangan sampai lupa, kita pun punya kewajiban untuk mencari ilmu agama. Maka bagi kita yang masih muda, masih ada waktu bagi kita. Yang sekarang kita mungkin belum tahu ilmu agama dengan benar. Masih ada waktu, perbaiki kembali ilmu agama kita. Cari tahu tata cara sholat yang benar. Cari tahu bagaimana beribadah yang benar. Karena sekali lagi, agar bangsa itu maju, agar suatu daerah itu maju, bagaimana caranya? Isilah daerah tersebut, isilah bangsa tersebut dengan pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daerah yang hancur, negara yang hancur, bagaimana Baghdad bisa hancur, bagaimana Spanyol yang dulunya dikuasai Islam bisa hancur. Kenapa? Karena para pemudanya mulai kenal dengan maksiat. Maka ketika kita mau negeri ini aman, bukan dengan cara kita harus teriak-teriak, bukan, tapi caranya benahi pemudanya. Ketika pemudanya seluruhnya taat kepada Allah, demi Allah pasti negara tersebut akan maju dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada bangsa tersebut. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus diisi dengan pemuda yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Warrajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut, senantiasa terikat dengan masjid. Ketika mungkin usia kita, di antara kita ada yang usia lebih dari 50 tahun, bukan pemuda lagi. Kemudian bukan seorang pemimpin negara, bukan pemimpin daerah. Mungkin di keluarga pun dia kurang bisa memimpin. Maka ada cara yang terakhir, yaitu dengan cara senantiasa terikat dengan masjid. Orang yang soleh bukanlah orang yang kelihatannya dia senantiasa pakai gamis,
pakai baju koko setiap hari, pakai kopiah kemana-mana. Tapi orang yang soleh adalah orang yang pikirannya senantiasa memikirkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Bagaimana cara sholat 5 waktu di masjid dengan benar? Bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah? Bagaimana cara menjaga suatu masjid agar tidak terpapar virus-virus akidah yang sesat? Ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, orang yang beriman pada Allah, wa aqamas shalah, kemudian orang yang dia itu mendirikan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Lihat, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang senantiasa memikirkan masjid. Jangan ngaku menjadi ahli masjid, jangan banyak berkomentar, wah itu masjid ini kurang, masjid itu kurang, tapi tidak pernah ke masjid. Karena orang ahli masjid adalah orang yang senantiasa untuk hadir di masjid, orang yang senantiasa memikirkan masjid, orang yang setiap harinya menuntut ilmu di masjid. Inilah orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan siapapun orang yang selama hidupnya di akhir hayatnya senantiasa memakmurkan masjid, pasti nanti di alam mahsyar dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah khutbah. Inilah 3 cara agar kita bisa untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua bisa untuk menjadi ketiga orang ini, imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa terikat hatinya dengan masjid. Jadi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.